sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Insya Allah kita dengan kerjasama erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Selamat malam pemirsa, duka kita untuk Sumatera. Selain mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia, bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat juga mengakibatkan kerugian yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah. Bencana Sumatera juga diperkirakan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera. Proyek rehabilitasi pasca bencana diharapkan mampu membangkitkan kembali Sumatera. Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Pemirsa, berdasarkan informasi dari BMKG, badai Senyar yang sebelumnya menghantam Thailand dan Malaysia menghantam Indonesia pertama kali pada 26 November di kota Binjai, Sumatera Utara. Selanjutnya kemudian meluas ke wilayah lain di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Saat ini Sumatera sedang berduka. Untuk bangkit dari duka, dibutuhkan rehabilitasi besar-besaran di daerah terdampak, dan inilah data awal yang bisa dijadikan acuan untuk rehabilitasi pasca bencana nanti. Data ini dirilis oleh Direktur Eksekutif Next Policy, Fitra Faisal. Berdasarkan data yang dirilis oleh Fitra Faisal, total kerugian bencana Sumatera mencapai 28,8 hingga 37,1 triliun rupiah. Kerugian hingga 37,1 triliun rupiah ini berasal dari kerugian infrastruktur antara 15,2 hingga 20,8 triliun rupiah, kerugian pusat-pusat produksi antara 9,5 hingga 11,4 triliun rupiah, kerusakan pemukiman antara 4,1 hingga 4,9 triliun rupiah. Menurut Fitra Faisal, bencana Sumatera akan mengurangi pertumbuhan ekonomi di kawasan terdampak minus 0,8 hingga minus 2,5%. Inflasi akan terdorong 0,3% hingga 1,2%. Pengangguran akan meningkat 1,2 hingga 3,5% dan bisa menurunkan investasi minus 1,3 hingga minus 4%. Berdasarkan analisis Fitra Faisal, dibutuhkan waktu sekian tahun untuk memulihkan situasi di wilayah terdampak menjadi normal. Untuk kembali ke pertumbuhan ekonomi yang normal, wilayah terdampak butuh waktu hingga antara 12 hingga 18 bulan. Untuk kembali ke angka normal inflasi dibutuhkan waktu 8 hingga 12 bulan. Dan untuk kembali ke tingkat pengangguran sebelum terjadi bencana dibutuhkan waktu 24 hingga 36 bulan. Dan untuk kembali ke level investasi normal, kawasan yang terdampak butuh waktu 14 hingga 20 bulan. Total anggaran pemulihan bencana Sumatera menurut Fitra Faisal membutuhkan anggaran 51 triliun rupiah. Anggaran pemulihan 51 triliun rupiah itu menurut Fitra Faisal dibutuhkan untuk yang pertama dana tunai untuk korban bencana 6,8 triliun rupiah, subsidi upah 5,2 triliun rupiah, insentif UMKM 5,5 triliun rupiah, anggaran bansos 4 triliun rupiah, perbaikan infrastruktur 22 triliun rupiah, dan inilah anggaran terbesar pemulihan pasca bencana Sumatera. Kemudian anggaran pemulihan lahan pertanian sekitar 3 triliun rupiah, dan anggaran pembangunan sistem peringatan dini 4 triliun rupiah. Itulah gambaran kerugian dan anggaran pemulihan bencana Sumatera berdasarkan analisis Fitra Faisal di lapangan hingga hari Selasa malam ini pemirsa. Baru pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sudah merilis data perkiraan kerugian karena bencana banjir dan longsor. Menurut Pemprov Sumatera Barat, kerugian akibat banjir dan longsor di Sumatera Barat hingga 1 Desember kemarin mencapai kerugian 1 triliun rupiah.
Berdasarkan laporan Pemprov Sumatera Barat, kerugian 1 triliun rupiah itu berasal dari 33.000 rumah yang terdampak, 16.000 hektar sawah yang terdampak, 99 bangunan sekolah yang terdampak, 12 fasilitas kesehatan terdampak, 72 rumah ibadah yang terdampak, 13 perkantoran rusak yang terdampak, 72 irigasi yang terdampak, 10 bendungan rusak terdampak, dan sejumlah jembatan dan ruas jalan yang juga terdampak. Menghadapi dan melalui bencana besar di Sumatera itu sudah sering ditempuh oleh kita, bangsa Indonesia. Berdasarkan data BNPB, dalam 5 tahun terakhir saja, khusus bencana banjir, di Sumatera terjadi ratusan bencana banjir. Tahun 2021 terjadi 84 banjir besar di Sumatera, tahun 2022 terjadi 71 banjir besar, tahun 2023 111 banjir besar, tahun 2024 121 banjir besar, dan tahun 2025 ini terjadi 75 banjir besar di Sumatera. Bukan hanya Sumatera, Indonesia memang rawan banjir. Ada 75,7 juta penduduk Indonesia yang ada di zona rawan banjir. Indonesia ada di peringkat keempat, negara paling terancam banjir di dunia, di bawah Tiongkok, India, dan Bangladesh. Seperti apa kita menghitung kerugian dan anggaran rehabilitasi bencana Sumatera? Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, bersama kami pada malam hari ini telah hadir 4 orang narasumber, 2 orang di studio dan 2 orang tersambung lewat sambungan telekonferensi Zoom. Saya menyapa dulu yang tersambung lewat Zoom, ada Sekjen Palang Merah Indonesia, Bapak A.M. Fakir. Pak Fakir, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Ya, terima kasih sudah diberikan waktu dan juga telah bergabung lewat sambungan Zoom anggota Komisi 4 DPR RI yang saat ini sedang ada di Gorontalo, Pak Rohmin Dahuri. Pak Rohmin, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Baik, terima kasih sudah disempatkan waktu dan saya ingin menyapa juga narasumber saya di studio. Di ujung jauh dari saya, hanya karena kebetulan saja, unsur pengarah 5 BNPB, Bapak Jonathan Victor Rembet. Pak Victor, selamat malam. Malam. Dan juga telah hadir bersama kita, ekonom UI, yang juga masih ada di Badan Komunikasi Pemerintah, Fitra Faisal Hastiadi. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Malam ini hadir sebagai? Iya, ekonom UI aja. Ekonom UI. Baik, saya ingin bertanya dulu ke Pak Victor ya. Pak Victor, berdasarkan data terakhir dari BNPB, seperti apa kondisi kerusakan yang terjadi di 3 provinsi itu, Pak? Ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Lalu yang paling parah itu sebetulnya yang mana, Pak? Ya, kalau melihat data kerusakan belum final karena memang pelaporan berjenjang. Jadi pelaporan berjenjang kabupaten kota dan kemudian sampai ke provinsi dan kemudian direkap. Tetapi kalau melihat dari akses untuk hubungan antar kota dan lain, itu Sumatera Utara dan Aceh yang cukup parah. Tetapi kalau melihat dari yang meninggal dunia memang Sumatera Utara yang paling tinggi tingkat kematiannya. Sampai kita bicara sekarang jumlah korban jiwa itu sudah di kisaran angka berapa, Pak? Kisaran lebih dari 500 sudah pasti ya. Lebih dari 500? Ya. Bukannya sudah 600-an, Pak? Ya sudah, artinya 600 masih dikonfirmasi lagi ya. Oh, oke. Dan yang hilang? Yang hilang masih sekitar 300, sekitar 400-an ya. 400-an. Ya. Ya, kita tentunya berharap ada mujizat, tapi kalau misalnya yang hilang itu kemudian ditemukan juga tewas, artinya sekitar 1000-an. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi di 3 provinsi itu sekitar 1000-an. Iya, total. Kita bicara total. Bicara soal penanggulangan, BNPB sekarang itu masih punya anggaran, Pak, untuk melakukan tanggap darurat yang pertama kali atau seperti apa? Kita punya mekanisme namanya DSP, dana siap pakai. Dana siap pakai? Jadi dana siap pakai itu bisa diadakan ketika khusus untuk pos tanggap darurat. Jadi artinya itu bisa dilakukan untuk BNPB, tetapi juga untuk kementerian lembaga terkait yang memerlukan
topangan dana, dan itu menjadi bagian dari mekanisme pelaksanaan tanggap darurat yang ada di Indonesia. Berapa tadi besarannya Pak Victor? Maksudnya? Besar dananya tadi? Ya tergantung dari kebutuhan, karena memang tidak ada plafon, karena itu dana siap pakai memang tergantung dari apa yang dikeluarkan dan apa yang dibiayai. Oh oke. Jadi kisaran miliaran, triliunan ada dananya? Bisa, ya tergantung. Karena kalau kita melihat itu seperti misalnya yang terjadi dalam berbagai kebencanaan yang lain, memang terjadi dinamika tergantung dari kondisi yang harus dihadapi. Oke, Mas Fitra, tadi ada angka yang saya paparkan kepada pemirsa Metro TV, dan itu angkanya kalau tidak salah kisarannya 51 triliun. Ya, itu untuk yang upper bound ya. Jadi 51 triliun itu adalah gelontoran dana fiskal yang untuk kemudian recovery period ya, antara 3 sampai 4 tahun ya. Jadi tidak langsung dalam 1 tahun. Tetapi ini kan wide ranging dari yang lower bound sampai upper bound. Kalau kita bicara yang lower bound itu 28,8 triliun potensi kerusakannya, damage-nya. Sementara yang upper bound itu 37,1 triliun, tetapi ya tentunya dana kompensasinya itu harus lebih tinggi dibanding itu, karena untuk menutup luka itu jauh lebih tebal uangnya. Nah, kalau sebagai bandingan, kalau kita bicara tsunami Aceh 2004 itu jumlahnya kalau menurut data dari Brookings itu 41,1 triliun rupiah. Tapi 41,1 triliun rupiah kalau kita gunakan angka saat ini itu 120 triliun rupiah. Setara 120 triliun rupiah sekarang. Betul. Artinya apa yang terjadi di Sumatera meskipun sebenarnya ya dampaknya sangat wide ranging, tetapi sebenarnya masih sepertiganya dari tsunami Aceh. Nah, ini datanya saya kalibrasi dari data tsunami Aceh 2004, kemudian data Jogja 2008 dan juga gempa Palu 2018. Setelah kalibrasi data itu dan juga masukkan data-data asuransi ya untuk klaim segala macam, itu dapatlah angka seperti itu. 51 triliun. 51 triliun adalah dana kompensasi untuk recovery, tetapi untuk impact-nya itu antara 28,8 triliun sampai 37,1 triliun. Impact itu maksudnya sampai kondisi apa tuh? Betul. Jadi kalau kita bicara economy wide impact, artinya kita harus mengukur dari beberapa tempat sekaligus. Pertama dari sisi infrastrukturnya. Nah, ini kan yang sekarang sedang dihitung ya oleh pemerintah daerah Sumatera Barat, sudah mengeluarkan angka 1 triliun misalnya. Tapi infrastruktur juga punya dampak lanjutannya, tidak hanya infrastruktur fisiknya, tapi infrastruktur non fisik itu juga harus dihitung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga harus menghitung productivity loss. Nah, kalau dalam hitungan saya productivity losses-nya itu ranging antara 9,2 triliun sampai 11,4 triliun rupiah. Dan juga ada potensi household income loss ya antara 4,1 sampai 4,9 triliun rupiah. Artinya orang-orang yang terdisplace ini kan nggak bekerja. Ketika nggak bekerja berarti sumber penghidupannya hilang gitu kan. Dan itu yang harus segera diintervensi. Nah, itu yang kemudian menjadi satu total bangunan dampak ekonomi ya dari bencana. Angka yang Anda sampaikan ini, Mas Fitra, itu angka resmi dari pemerintah karena Anda juga adalah tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, atau dari Anda sebagai ekonom UI atau Next Policy atau yang mana nih? Ya, saya memang punya beberapa afiliasi sekaligus, Bang Leo. Tapi di sini saya hadir sebagai ekonom UI, yang kebetulan kampungnya juga di Sumatera Barat. Jadi saya bikin hitung-hitungan itu karena memang ya saya merasa penting ya untuk kemudian mengedepankan angka ini untuk kemudian segera diketahui pemerintah, dan sepertinya Presiden sudah tahu ya angka-angka ini untuk segera diantisipasi. Sudah diadopsi belum angka itu? Untuk kemudian dinyatakan resmi oleh pemerintah? Mudah-mudahan ya, karena kalau kita lihat ya, ada potensi scaring effect, ada potensi efek luka ya, yang kemudian kalau tidak segera diintervensi langsung, jadi window-nya itu antara 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau tidak ada keluar dalam sejumlah tertentu uangnya, itu bisa ada scaring effect. Gitu. Saya ingin menyapa Pak Fakir. Pak Fakir, PMI tentunya sudah ada di daerah bencana ya Pak. Assessment PMI seperti apa Pak Fakir? Apakah korban sudah tertangani atau seperti apa Pak? Ya, kita memang sekarang tahap darurat ya, tanggap darurat. Jadi yang kita utamakan memang penyelamatan dulu. Dan memang evakuasi adalah salah satu yang kita prioritaskan. Dan kita melihat memang karena beberapa hambatan, baik akses, komunikasi, transportasi, termasuk listrik dan sebagainya, itu memang menghambat kita di dalam upaya evakuasi tadi. Nah,
Selain evakuasi, tentu adalah juga mengurangi penderitaan. Itu melalui bantuan-bantuan, misalnya shelter, dapur umum, pakaian, beberapa paket, baik itu paket keluarga, paket untuk anak dan lain sebagainya, itu juga adalah termasuk makanan-makanan yang siap saji misalnya. Itu yang dilakukan oleh Palang Merah dan di 3 provinsi. Tapi kita maklumi juga bahwa PMI kita di provinsi dan kabupaten kota, karena ini kita akan beroperasi di 27 provinsi kabupaten provinsi dan kota ya. Jadi ada memang Palang Merah yang sulit untuk melakukan kegiatan karena akses-akses tersebut, plus memang bantuan yang akan diberikan tidak ada. Makanya ada intervensi memang dari Palang Merah Pusat, terutama untuk mengirimkan barang-barang keperluan yang basic, sekaligus juga beberapa peralatan. Ini kita akan mengerahkan mungkin sekitar 60 tangki air, karena apapun bencananya, maka air bersih adalah yang menjadi kebutuhan pertama dari. Pak Fakir, siap. Informasi dari teman-teman PMI yang sudah ada di lokasi, Pak, di 3 provinsi, apakah semua wilayah baik di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu semuanya saat kita bicara ini, Pak, sudah bisa ditembus, sudah bisa diakses, atau masih ada yang terisolir, Pak? Masih ada yang terisolir, terutama di Aceh. Masih ada yang terisolir, terutama di Aceh. Ya, kesulitan kita memang masuk ke daerah situ. Tapi melalui artinya berantai ini, upaya-upaya berantai, maka ya mudah-mudahan dalam waktu segera kita bisa mendapatkan akses ke daerah terisolasi tersebut. Oke, Pak Romin, ini tentunya sebagai wakil rakyat Anda juga mengikuti apa yang sedang terjadi ini, dan pertanyaannya ini, Pak, beberapa waktu belakangan sekian orang memintakan untuk pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional karena asumsinya itu akan mempercepat koordinasi, akan memperbesar anggaran. Lalu kalau ada negara sahabat yang ingin membantu, mereka bisa dengan lebih yakin untuk membantu, karena kalau tidak ada status itu bisa dianggap intervensi. Kalau DPR melihat status bencana nasional itu seperti apa saat ini untuk saudara-saudara kita di Sumatera, Pak? Yang pertama, kami DPR mengucapkan prihatin dan duka yang mendalam kepada saudara-saudara kita di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang kedua, kami berharap kalau di DPR itu 3 hal dalam menghadapi bencana ya. Pertama tentunya adalah program aksi untuk bagaimana menyelamatkan dan mengurangi beban penderitaan saudara-saudara kita yang menjadi korban ya, termasuk dampak ekonomi, infrastruktur dan seterusnya. Yang kedua adalah kita maunya menjadi bangsa pembelajar ya. Kalau kita melihat dari peristiwa bencana alam 1 dan yang lainnya kan seolah-olah kita itu tidak pernah mau belajar gitu ya. Artinya belajar tuh harusnya bangsa ini cepat mengenali root causes atau akar masalah dari banjir ini, supaya kedepannya kalau bisa itu tidak terjadi kerugian material yang berarti gitu ya. Dan itulah yang terjadi di negara-negara yang maju dan benar ya. Ada learning process. Jadi kita seolah-olah sangat memalukan itu. Hampir semua kita tuh bekerja kayak bangsa pemadam kebakaran. Kalau sudah ada peristiwa bencana, geruduk-geruduk ke situ, diliput media massa, lalu selesai gitu. Benar-benar senseless, nggak ada empati itu. Kami sangat sedih. Oke, gitu. Pak Romin, untuk status bencana nasional menurut Anda seperti apa, Pak? Ya itu tentunya ada kriterianya, tetapi kalau kita lihat dari kerugian ekonomi, kerugian jiwa ya, tadi yang diungkapkan oleh Pak Fitra dari UI ya, walaupun memang ini bervariasi. Kalau Pak Fitra kan tadi maksimum atau upper range-nya kan
sekitar 51, sekian triliun ya. Tetapi Selios itu menghitung sekitar 67,38 triliun. Jadi saya kira ini akan evolving perhitungan itu. Tetapi kalau kita compare dengan bencana tsunami yang tadi kalau Pak Fitra ngitung ini sepertiganya ya, tetapi ini masih terus dihitung karena penghitungan orang yang hilang dan seterusnya masih berkembang gitu. Kami berpikir wajar ya kalau ini dimasukkan dalam kategori bencana nasional gitu ya, karena casualties-nya atau korbannya banyak sekali dan kerugian ekonominya juga. Pak Romin, ya Pak, masalahnya 3 gubernur Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Barat itu belum menyatakan ketidaksanggupan, Pak. Dan undang-undang mengatakan itu syarat mutlak untuk kemudian pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional. Solusinya apa, Pak? Iya, harusnya gubernur jujur ya, saya membaca psikologi gubernur ya, sangat boleh jadi gitu ya, beliau-beliau niatnya baik ya, tidak mau dikatakan tidak mempunyai responsibility ya, atau sedikit-sedikit menyerah ya. Tetapi sekali lagi kalau dari perhitungan kuantitatif gitu ya, dan apalagi kalau melihat root cause ya, atau akar masalahnya, di mana penggundulan hutan itu menurut hemat kami itu merupakan akar masalah yang paling utama. Manajemen das itu, daerah aliran sungai pun sangat amburadul. Di undang-undang kita ada yang namanya sempadan sungai, tapi tidak ada sempadan sungai sedikit pun. Lihat itu yang dibotakin untuk pertambangan. Jadi kalau ini tidak dimasukkan sebagai bencana nasional, mohon maaf menteri-menteri terkait, terutama Menteri Kehutanan ya, Menteri PU itu akan senseless seperti sekarang ini. Padahal bencana banjir yang disebabkan oleh ulah manusia ini bukan hanya di Sumatera, terlebih lagi di Pulau Jawa. Ya, pertanyaannya pemirsa dan bapak-bapak semua, status bencana nasional dan bukan bencana nasional dalam pengalaman bangsa Indonesia sering menentukan juga bagaimana anggaran itu dialokasikan, bagaimana kecepatan bantuan, termasuk mungkin dari negara-negara sahabat. Apakah itu penting atau tidak? Kita akan bahas di bagian berikut. Bisa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Mobilisasi nggak akan mungkin mampu, pasti kita akan make up dari provinsi maupun dari pusat, terutama ini all out semua untuk secepat mungkin diminta atau tidak diminta pasti kita akan dorong. Perintah Presiden langsung itu, dan beliau memantau tiap hari. Kita juga memiliki ada grup ya yang memantau perkembangan tiap hari, saling sharing di antara kita. Nah, jadi jangan berpikir bahwa semua bencana pasti harus kepala daerahnya mandiri. Tidak gitu. Ada skala-skalanya, level bencana itu ada skala-skalanya. Kalau sekelas yang seperti bencana Sumatera ini, kita serahkan kepada kepala daerahnya saja. Wah, mereka setengah mati, kasihan rakyatnya, kasihan juga kepala daerahnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, saya ingin langsung ke Pak Victor. Pak Victor, kalau bicara status bencana nasional dan bukan, itu beda nyatanya apa Pak? Untuk terutama terkait dana, lalu kecepatan memperbaiki dan merehabilitasi para korban ini Pak? Ya, pertama saya mungkin mau update dashboard terbaru itu 712 yang apa itu Pak? Yang meninggal dunia. Oh, sampai sekarang ini? Ya, lalu 507 yang hilang. Jadi memang naik terus angkanya. Tadi ini dashboard jam setengah 7 tadi. Oke, 712 sampai kita bicara yang sudah meninggal. Ya, dan 507 yang hilang. Oke. Jadi, ya, pertanyaan itu yang kerap ditanyakan oleh berbagai pihak, dan rasanya ada sisi psikologis selain sisi penetapan secara normatif ya. Sisi psikologis adalah harapannya dari keluarga-keluarga yang terdampak dengan penetapan bencana nasional itu segala sesuatunya akan lebih cepat, lebih kuat dan lebih tanggap. Itu anggapan. Kami menghargai
Artinya BNPB menghargai, dan juga lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga-lembaga advokasi juga melakukan hal yang sama, kami menghargai. Pertanyaan kalau bedanya di mana? Bedanya adalah memang ketika kita sudah memiliki aturan undang-undang yang menolong kita untuk melakukan tata kelola kebencanaan, itu kan berjenjang ya. Artinya ketika bupati, wali kota tidak sanggup lagi, mereka naik ke provinsi. Dan kemudian sesudah provinsi, tadi Pak Rohmin sudah mengatakan juga, kalau provinsi sudah tidak sanggup, baru naik ke pusat, tapi itu pun harus melalui sebuah kaji cepat yang akurat dan kemudian juga reliable. Oleh pemerintah pusat? Itu dilakukan bersama pemerintah pusat dan kemudian daerah. kementerian dan lembaga bekerja bersama-sama untuk memverifikasi angka-angka tersebut. Baik. Sehingga kalaupun itu ditentukan sebagai bencana nasional melalui proses yang akuntabel dan kemudian bisa melakukan secara berjenjang semua pihak. Dan oleh karena itu kalau bedanya apa? Pertama, harapannya adalah memang atau paling tidak literasi yang perlu kita katakan, semuanya itu mungkin orang berharap baru pemerintah pusat akan all out. Tetapi tadi baru saja kita dengar dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri mengatakan sudah all out. BNPB juga sudah all out. Dan kemudian kalau kita katakan pendanaan bagaimana? Pendanaan juga sudah all out, artinya pembiayaan. Nah, bedanya apa? Ketika kita sudah mencanangkan bencana nasional, artinya kita membuka pintu untuk ekstra aktor, artinya dari luar Indonesia bantuan sudah bisa asing. hadir, bantuan asing. Tapi tetap kita yang memutuskan kan, mau menerima atau tidak? Iya, tetapi itu sudah merupakan bagian dari mekanisme di mana paling tidak lembaga-lembaga yang multilateral, baik, misalnya UN ataupun apapun itu bisa. Dan sampai saat terakhir Pak Victor, 3 gubernur tetap menyatakan belum menyatakan ketidaksanggupan. Belum ada. Itu belum ada ya? Belum ada ya. Baik, kita ingin menyapa dulu rekan kami Iqbal Himawan yang saat ini ada di lokasi bencana di wilayah Tapanuli Utara. Dan Iqbal, saat ini Anda ada di Tarutung, Tapanuli Utara. Seperti apa kondisi tempat Anda berada? Saya lihat di kejauhan di belakang Anda kelihatannya listrik sudah menyala, ada lampu. Tapi bagaimana dengan kondisi infrastruktur di lokasi Anda berada? Silakan Iqbal. Leo, kalau di kota Tarutung di Tapanuli Utara ini sendiri memang kehidupan berjalan lancar karena ini berjarak sekitar beberapa puluh kilometer ya dari lokasi yang paling parah terdampak bencana, yakni seperti contohnya di Dusun Lobu Piningi dan juga dusun atau desa Sibalanga. Nah, di desa Sibalanga inilah yang aksesnya terputus sama sekali sehingga akses dari kota Tarutung menuju Sibolga ini putus total. Nah, kami sempat meninjau kedua lokasi. Memang yang pertama di Tapanuli Utara, yang terparah di desa Sibalanga, dan kami juga sempat langsung datang ke lokasi bencana di Tapanuli Selatan, yakni tepatnya di desa Garuga. Nah, di desa Garuga ini sendiri terpisah menjadi 2 kabupaten ya, antara Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Di situ terlihat sekali kehancurannya. Jika kita berbicara soal infrastruktur, kehancuran di Tapanuli Selatan mungkin lebih terlihat nyata, apalagi kalau kita melihat gambar udara. Sekilas saja secara kasat mata saja terlihat bahwa kehancurannya begitu besar, dampaknya begitu besar dari bencana banjir dan longsor yang terjadi pada 25 November 2025 yang lalu. Memang kalau kita berbicara di tempat saya berada saat ini di kota Tarutung, yang terasa saat ini adalah perputaran ekonomi bagi beberapa warga ini terhenti karena langkanya BBM yang tersedia. Terjadi krisis BBM sehingga beberapa warga yang menggantungkan mata pencaharian mereka dari ketersediaan BBM ini otomatis tidak bisa bekerja seperti sedia kala. Artinya mereka harus menganggur untuk sementara sampai BBM pasokannya kembali normal. Ini mereka diantaranya ada driver atau supir angkot, kemudian supir bentor, kemudian yang pemilik warung, dan juga beberapa bahkan sampai ke guru, dan juga banyak pemilik UMKM yang mengeluhkan ketidaktersediaannya BBM yang ada di SPBU di seluruh kota. Sementara itu, infrastruktur yang kami lihat terparah memang di desa Garuga di Tapanuli Tengah. Di situ jalan hancur, hampir tidak terlihat sama sekali. Lebih terlihat seperti hamparan pasir, terlihat seperti pantai bahkan, karena semua rumah yang ada di situ itu sudah tersapu oleh longsor yang terjadi pada 25 November lalu. Dan kalau kita berbicara soal angka ya, memang ada beberapa lembaga yang sudah mengeluarkan perkiraan angka atau material yang
dihitung berdasarkan jumlah kerugian material. Yang kami kutip beberapa di antaranya ini menyebutkan kerugian di Sumatera Utara mencapai 2,07 triliun rupiah. Tapi setidaknya dari yang kami lihat di desa Garoga saja yang terbentang mulai dari Tapanuli Selatan hingga Tapanuli Tengah, ini infrastruktur yang hancur. Ini antara ratusan rumah yang ada di seluruh desa Garoga itu hampir tidak terlihat lagi bentuknya, bahkan banyak yang sudah tersapu sehingga tinggal ada hamparan pasir. Kemudian barang-barang berharga milik warga seperti emas, kemudian uang dan juga surat-surat berharga. Kemudian pasar, rumah ibadah, baik itu gereja, masjid maupun tempat ibadah lain, kemudian perkantoran, sekolah-sekolah, kendaraan warga seperti mobil, sepeda motor, jaringan telekomunikasi, kemudian kabel fiber optik, toko-toko dan juga warung milik warga ataupun UMKM milik warga. Dan juga yang sangat berpengaruh terhadap masa depan dari para korban longsor dan banjir adalah kebun dan juga sawah. Ini hancur semua, longsor disapu oleh longsor maupun banjir. Karena sebagian besar atau bahkan hampir 90% ya warga yang desa Garoga ini bermata pencarian sebagai petani maupun berladang. Nah, sawah mereka yang sebenarnya sudah hampir sedikit lagi dipanen ternyata hancur diterjang oleh longsor dan banjir. Begitupun gudang-gudang yang sehari-hari menyimpan bahan pangan seperti beras, ketela, singkong dan lain-lain itu juga tersapu oleh longsor maupun banjir. Itu pun dihitung sebagai kerugian material. Dan pendapatan warga juga otomatis hilang, Leo. Iqbal, yang tadi Anda sudah katakan ada desa Garoga, ada beberapa tempat yang terisolir. Saat kita berbicara saat ini, apakah mereka, maksud saya daerah-daerah itu juga masih terputus atau memang sudah ada upaya perbaikan, rehabilitasi yang sedang dilakukan mungkin tadi siang atau bagaimana kondisi terakhir? Kondisi terakhir kami meninjau sudah mulai dilakukan perbaikan, Leo, terutama di infrastruktur ya. Ini jembatan yang sempat terputus sama sekali sehingga akses antara desa Garoga di Tapanuli Selatan dengan di Tapanuli Tengah ini tidak bisa dilewati sama sekali. Nah, oleh karena itu memang kalau infrastruktur ini seharusnya jembatan yang berada di sungai yang tertutup oleh kayu-kayu gelondongan. Itulah sungai yang seharusnya. Namun karena tertutup oleh kayu gelondongan sehingga membuat aliran baru. Nah, di aliran baru inilah yang nanti rencananya akan dipulihkan menjadi daratan kembali. Itu tadinya rumah warga, namun karena tersapu longsor dan banjir akhirnya menjadi aliran baru. Nanti akan dipulihkan dan upaya perbaikan jembatan itu memang sudah dilakukan meskipun tidak bisa cepat karena akses menuju ke daerah ini pun masih termasuk susah. Masih ada alat berat yang dikerahkan untuk membuka jalur menuju ke desa Garoga ini. Meski demikian yang perlu menjadi perhatian, Leo, ini warga yang berada di desa Garoga di timur, di Tapanuli Tengah itu ternyata masih banyak yang belum mendapatkan bantuan yang ada. Menurut kesaksian warga ini sayang sekali oleh beberapa oknum, menurut kesaksian mereka ini dijual dengan harga yang bervariasi seperti sekarung beras ini dijual warga mengatakan Rp460.000 per karungnya, sehingga itu menjadi mahal dan itulah yang membuat warga semakin terhimpit atau terdesak kegiatan ekonominya. Baik, kita terus tentunya menantikan kondisi terbaru nanti dari laporan Anda, Iqbal Himawan melaporkan langsung dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Saya ingin langsung ke Pak Fakir. Tadi baru saja rekan Iqbal Himawan mengatakan masih ada warga yang belum mendapat bantuan. Di sosial media memang harus diverifikasi, ada gambar-gambar video yang memperlihatkan di beberapa tempat ada yang menjarah begitu ya, karena katanya belum dapat makanan. Ini masih harus diverifikasi. Tapi kalau temuan teman-teman PMI seperti apa, Pak Fakir? Kita memang fokus pertama adalah yang tadi saya sebutkan, memastikan keselamatan dulu. Yang kedua, keselamatan, kemudian untuk penampungan mereka. Jadi justru ada prioritas penanganan kita. Kalau mereka yang kita nilai masih bisa mencari makan sendiri, maka mereka masih bisa mandiri. Tetapi mereka yang sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa, hanya pasrah saja. Nah, itulah salah satu yang menjadi target kita. Nah, karena itu kita akan coba verifikasi di mana itu dan
bisakah kita melakukan akses ke sana dan bisa mengevakuasi mereka ke tempat yang lebih aman, itu akan kita lakukan. Jadi karena itu sekali lagi tempat-tempat yang kita prioritaskan adalah mereka yang memang tidak punya harapan untuk mendapatkan bantuan. Yeah. Nah, bagi mereka yang sudah, kita itu kemudian adalah prioritas berikutnya. Yang berikutnya juga adalah menyangkut kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan mereka untuk tinggal, kebutuhan mereka tinggal sementara maksudnya, kebutuhan makan mereka, pakaian mereka, termasuk dalam hal ini kenapa lalu kemudian air bersih adalah menjadi prioritas kita. Air bersih itu untuk masak, untuk mandi dan lain sebagainya itu sangat diperlukan. Dan kalau tidak ada PDAM di sana, kita akan mengelolanya dalam bentuk pengolahan air. Baik. Jadi air yang kita olah menjadi air bersih. Kira-kira seperti itu, Bang. Pak Fakir, saat ini Anda dan teman-teman PMI itu bergerak menggunakan dana siapa, Pak? Dana internal PMI saja atau mulai sudah ada bantuan kita menggunakan dana PMI. Kita juga punya gudang-gudang. Jadi gudang-gudang yang ada di Serang, gudang ada yang juga kebetulan di Padang, itu kita kerahkan. Nah, operasionalnya juga dari pusat dalam hal ini karena mungkin daerah tidak memiliki biaya untuk operasional, maka akan kita supply dari pusat. Kita punya hubungan baik dengan beberapa mitra kita. Apakah itu federasi, ada American Red Cross, ada Australian Red Cross, selain juga donatur-donatur kita. Kita mulai membuka dan alhamdulillah sudah mulai banyak donasi yang disalurkan kepada kita. Kita juga kerjasama misalnya untuk penyaluran bantuan. Itu kita kerjasama dengan BNPB. Dalam hal ini mungkin Pak Ewad bisa kita diminta untuk mengelola logistik yang ada di Halim. Kita akan menerima bantuan logistik dari Halim dan kita akan salurkan ke 3 daerah ke provinsi itu. Baik. Dan tentu saja juga dari yang lain-lain kita kumpulkan dan kita salurkan untuk salurkan ke 3 provinsi, termasuk antara lain kebutuhan dasar seperti darah. Darah juga kita sementara ini supply dari Jakarta, Bekasi, dan juga dari Bogor. Pak Fakir, dari pengamatan teman-teman di lapangan PMI, masalah ini rehabilitasi bencana bisa dilakukan oleh pemerintah daerah saja atau memang harus pemerintah pusat yang juga membantu, Pak? Pemerintah pusat harus membantu dan buktinya memang sudah dilakukan antara lain. Harus membantu. Karena tidak mungkin pemerintah daerah sendiri. Bayangkan saja ada beberapa pemerintah kabupaten kota yang sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa, dan mau tidak mau mestinya juga kabupaten kota yang kalau boleh bertetangga itu bisa membantu juga. Saling membantu harusnya. Kita juga bisa, kita juga menerima dari provinsi lain. Saya lihat dari provinsi ini kita mengerahkan tangki saja. Kita dari Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah kita kerahkan semua ke sana. Ada 35 tangki air. Sementara yang dari Sumatera sendiri, dari Jambi, dari Sumatera Selatan, dari Lampung kita kurahkan juga ke sana. Ini adalah bagian dari mobilisasi untuk membantu operasi kita di sana. Pak Rohmin, saat ini memang statusnya belum bencana nasional, tapi pemerintah pusat mengatakan kekuatan nasional sudah turun. Kalau menurut Anda itu sudah cukup untuk merehabilitasi 3 provinsi di Sumatera ini, atau memang masih perlu status bencana nasional itu, Pak Rohmin? Pertama, kalau dari segi pemerintah daerah memang semacam double jeopardy ya bencana ini, karena faktanya TKB atau transfer keuangan daerah kan di tahun 2025 itu dipangkas lebih dari 40% gitu ya. Jadi dalam hal itu aja sudah kedodoran ya. Kemudian saya lihat data statistik ya yang sangat sohih mengatakan bahwa anggaran BNPB tahun 2021 Bung Leonard itu mencapai 7, sekian triliun. Tahun 2025 anggarannya itu hanya 1, sekian triliun gitu ya. Jadi itu memang
perlu kita berkaca diri ya bahwa kita kan negara yang sangat prone ya atau sangat apa namanya resikonya tinggi ya dengan bencana alam, bencana hidrometeorologi semacam banjir, kemudian bencana lainnya yang tsunami, gempa bumi dan seterusnya. Nanti kami di DPR akan dorong ya bahwa harusnya karena daerah kita itu negara bencana, ada ring of fire. Bayangin 70% of vulkan atau gunung berapi located terdapat di negara kita. Lalu kita pun salah satu negara yang sangat-sangat berisiko tinggi terhadap bencana hidrometris seperti banjir. Jadi itu nanti di DPR akan kami tekankan bahwa harusnya untuk dana bencana jangan dikurangi secara drastis. Baik, kita harus jeda kembali, Bapak-Bapak dan pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Pak Fakir dulu. Pak Fakir, pandangan PMI seperti apa Pak yang harus disegerakan agar saudara-saudara kita bisa diringankan penderitaannya? Silakan Pak Fakir. Terima kasih Bang Leo. Kita membayangkan akan beroperasi mungkin lebih dari setahun di sana itu. Jadi kita akan selalu mempersiapkan diri untuk keperluan itu tadi dalam tahapan rehabilitasi. Jadi tidak seperti yang lain mungkin hanya sebentar, kita akan tetap di sana. Selama masih ada warga kita yang di penampungan, maka kita akan tetap melakukan operasi di sana. Dan apakah itu keperluan kesehatan, keperluan sehari-hari dan lain sebagainya, kebutuhan dasar, kita akan membantu di situ. Kita target memang tidak banyak, mungkin hanya penerima manfaat lebih dari 50.000 lah, itu aja sudah mungkin, terutama yang sangat 50.000 orang jiwa ya. Dan itu akan cukup membantu mereka yang mempersiapkan diri untuk kembali hidup normal. Kira-kira seperti itu, Bang Leo. Terima kasih Pak Fakir. Pak Rohmin, apa Pak yang akan dilakukan DPR Pak untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera Pak? Iya. Buat kami 3 ya dari peristiwa ini yang harus kita lakukan. Pertama adalah tindakan kuratif ya, itu memang ranahnya BNPB dan PMI dan pemerintah daerah. Tapi yang kedua buat kami di DPR itu adalah pembelajaran. Kita harus benar-benar melakukan tobat ekologis karena data yang kami peroleh dari World Resource Institute bahwa dari tahun 2000 sampai tahun 2014 hanya dalam 14 tahun hutan Sumatera tuh hilang 8 juta hektar, Bung Leonard. Sekitar 22% dari luas hutan itu. Jadi enough is enough. Saya nggak bisa bayangkan mungkin 2014 sampai tahun 2024 ya, itu 10 tahun berikutnya mungkin itu bisa lebih dari 10 juta ya. Jadi itu harusnya kita stop itu, kalau enggak kita hancur semua. Dan yang ketiga, mohon maaf, lusa kami akan mengundang Menteri Kehutanan karena baik di medsos maupun di media mainstream itu ya penyebab utama daripada pembalakan liar, penebangan pohon tidak mengindahkan prinsip tebang pilih tanam Indonesia itu dari Kementerian Kehutanan. Dan terakhir mohon maaf, kita sebagai orang beriman harusnya bertobat nasuha, pendekatan diri kepada Tuhan, berdoa ya karena segalanya milik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rohmin. Pak Victor, tadi sudah disuarakan juga oleh Pak Rohmin tambahan anggaran, tapi kan itu bukan segalanya. Apa yang diharapkan BNPB agar bisa segera membantu Pak, saudara-saudara di Sumatera? Ya, BNPB lahir dari peristiwa tsunami. Artinya Undang-Undang 24 tahun 2007 itu tidak bisa dipisahkan dari bencana besar Indonesia. Oleh karena itu, lagu Mars BNPB aja semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan. Jadi ini lembaga negara yang punya esensi nilai kemanusiaan. Oleh karena itu ketika kita melakukan hal ini, kita juga sadar bahwa ini juga memenuhi amanat Undang-Undang Dasar dalam Undang-Undang, yaitu melindungi segenap tumpah darah. Oleh karena itu teman-teman yang sekarang sedang mengalami bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, kami sudah dan akan terus melakukan pendampingan all out. Perintah harian Kepala BNPB, kalau bisa bahkan kita pindahkan kantor BNPB ke daerah bencana, itu yang akan dilakukan. Artinya segala upaya kita lakukan bersama dengan seluruh kementerian lembaga dan juga
atas bawah siapapun kita bekerja bersama untuk teman-teman yang sedang menderita. Terima kasih Pak Victor. Pak Mas Fitra, hitungan tadi akan segera diadopsi oleh pemerintah. Pemerintah bisa segera tahu bagaimana merehabilitasi atau bagaimana? Ya semoga ya. Tapi kalau kita lihat secara umum ya perdebatan antara bencana nasional atau bukan bencana nasional, sebenarnya apa yang pemerintah lakukan sekarang sudah melebihi kadar dari bencana nasional. Cepat tanggapnya presiden, turunnya menteri-menteri, gelontoran uang dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa dampak ekonominya itu perlu kita kurangi ya, kita mitigasi karena memang sudah ada perhitungan, tetapi kalau kemudian tidak ada intervensi pasti akan ada scaring effects bagaimana tadi Mas Iqbal sampaikan tadi. Maka dalam hal ini kalau kita bicara uangnya ada atau enggak, itu kan concern netizen juga, bencana nasional tidak bencana nasional, apakah karena tidak ada uangnya? Sebenarnya uangnya ada. Kalau dalam konteks tadi yang paling worst case scenario sekalipun 51 triliun itu masih bisa di cover ya, karena itu 50 triliun di diversifikasi ke beberapa tahun ke depan. Dan kalau dari sisi kapasitas fiskal kita masih sangat memadai dan oleh karenanya tidak perlu khawatir. Gitu. Baik, kita berharap apa yang kita bicarakan malam ini membawa perbaikan bagi saudara-saudara kita di Sumatera. Mas Fitra, Pak Victor, Pak Rohmin, dan Pak Fakir, terima kasih. Pemirsa, selamat malam. Kita berjumpa lagi pekan depan. Saya Leonard Samosir. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.